Shalom, selamat sore buat kita semua. Di sini kami dari kelompok XSS yang terdiri dari 5 orang, yaitu Bella Indriani Siombing, Bella Bernadetta Nadabdap, Meliana Malau, Sari Indah Syagian, dan Jevanya Oktorasi Ngerimbun. Di sini kami akan menjelaskan tentang dan di sini akan dijelaskan oleh teman saya Meliana Malau. Apa itu XSS? XSS merupakan kependekan yang digunakan untuk istilah cross-site scripting. XSS merupakan salah satu jenis serangan injeksi kode. XSS, XSS dilakukan oleh penyerang dengan cara memasukkan kode HTML atau client script kode lainnya ke suatu situs. Serangan ini akan seolah-olah datang dari situs tersebut. XSS merupakan kependekan yang digunakan untuk istilah cross-site scripting. Alasan kependekan yang digunakan XSS bukan CSS karena CSS sudah digunakan untuk cascade style sheet. Selanjutnya yaitu cara kerja XSS yang akan dijelaskan oleh teman saya Jevanya. Baik, saya Jevanya akan menjelaskan cara kerja XSS. Yang pertama adalah attacker insert malicious unfiltered code into application, yang artinya penyerang memasukkan kode berbahaya tanpa filter ke dalam aplikasi. Dan yang kedua adalah user visit web page and receives code and is returned with the web page, yang artinya adalah pengguna mengunjungi halaman web dan kode berbahaya dikembalikan dengan halaman web. Dan yang ketiga adalah attacker gains control over user data or system via injection exploit, yang artinya penyerang mendapatkan kendali atas data atau sistem pengguna melalui eksploitasi injeksi. Untuk yang pertama itu maksudnya adalah XSS dilakukan oleh penyerang dengan cara memasukkan kode HTML atau client script kode lainnya ke suatu situs. Dan yang kedua itu artinya adalah si user ini memasukkan script kode ke dalam halaman web tersebut. Setelah itu, yang ketiga, setelah masuk sebagai user, si penyerang dapat bebas mengontrol data-data di dalam website tersebut, atau bisa juga mengambil cookie-nya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Bella Bernadetta Nadabda. Ya, XSS. Hal ini dikarenakan memang tujuan utama dari penggunaan XSS adalah untuk mengambil data penting, mengambil cookie dari user atau mengirimkan suatu program yang dapat merusak user. Namun, seakan-akan penyebabnya adalah dari web itu sendiri. Contoh kasus XSS, kasus lain yang pernah diungkap polisi pada tahun 2004 ialah saat situs milik KPU atau Komisi Pemilihan Umum yang juga diganggu hacker. Tampilan lambang 24 partai diganti dengan nama Partai Jambu, Partai Cucak Rowo, dan lainnya. Pelakunya diketahui kemudian bernama Dani Firmansyah, 25 tahun mahasiswa asal Bandung, yang kemudian ditangkap Polda Metro Jaya. Motivasi pelaku konon hanya ingin menjajal sistem pengamanan di situs milik KPU yang dibeli pemerintah dan ternyata berhasil. Pada tahun 2004, situs KPU berhasil dibobol dan tepatnya pada hari Kamis, tanggal 22 bulan 4, aparat Satuan Cyber Crime, Direktorat Research
khususnya Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil menangkap Dani Firmansyah, 25 tahun, yang diduga kuat sebagai pelaku pembobol atau hacker di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu Komisi Pemilihan Umum atau TNP KPU. Dani Firmansyah menggunakan XSS atau cross-site scraping dan SQL injection dari gedung PT Daneraksa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Sari Indah Syagiat. Oke, di sini saya akan mempraktekkan XSS dari pengertiannya tersebut. Pada XSS, si penyerang dapat mengedit isi dari cara posting ini. Dia dapat diedit. Contohnya kita cari kata web, kita klik cari, maka di atas ini terdapat key sama dengan web. Kata web ini dapat diedit si penyerang, misalnya dengan kata underline, kita buat garis bawah, jangan lupa penutup underline-nya juga, dan si penyerang meng-enter, maka akan tampil seperti ini dengan kata web. Terus, si penyerang juga dapat mengubah font dengan menambahkan font, ditambah mengubah warnanya, buat warna biru, dan diubah size-nya 7, dan jangan lupa penutup fontnya, dan diklik enter. Maka kata web ini akan bergaris bawah dengan tag underline dan mengubah dengan gambarnya, dan tag di atas dapat tersimpan ke dalam view text source-nya, contohnya ini, maka akan tersimpan di sini. Namun XSS dengan seperti ini, dia tidak akan tersimpan otomatis ke dalam program si pemilik website tersebut. Di sini saya menggunakan website my blog 2, dan XSS ini dapat digunakan menggunakan Mozilla Firefox, dengan menggunakan Chrome juga bisa, namun jarang Chrome dapat menerima akses dari XSS. Jadi sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Selanjutnya, pada XSS ini juga kita dapat mengedit, misalnya pada kata web, kita cari dulu, kita bisa menambahkan alert pada website tersebut. Contohnya, pada kata web tersebut, kita tambahkan script. Kita tambahkan alert. Tambahkan alert, kita buat contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jangan lupa penutup scriptnya.
dan kita enter, maka akan tampil localhost 123.456. Namun, script ini tidak akan tersimpan ke dalam pemrograman si pemilik website. Di sini akan terganti, namun tidak tersimpan ke dalam pemilik website. Jika ini di-refresh dan dikembalikan ke semula dan dikembalikan ke home, kita klik web lagi, kita ketik web, dia tidak akan tersimpan pada program si pemilik website tersebut. Seperti ini, dia tidak akan tersimpan otomatis. Terus apa bahayanya XSS itu? Bahayanya XSS itu si penyerang ini dapat mengambil cookie-nya si pemilik website tersebut. Contohnya pada box ini, dan si penyerang juga dapat membuatkan script ke dalam kirim pesan seperti ini. Contohnya, saya buat nama dengan indah. Buat di sini si penyerang juga dapat mengedit. Misalnya dibuat dengan font size 5 dengan warna pink, kita buat halo. Yang lupa penutupnya dan kirim, maka pesan tersebut sudah tersimpan ke dalam database si penyerang. Seperti ini, pesan tersebut akan tersimpan sebagai tanggal, dan kata ini akan tersimpan ke dalam database si penyerang. Kita buka pada Facebooknya. Terus bahayanya XSS ini, si penyerang seperti ini. Kita misalnya dibuat dengan alert, si penyerang juga dapat menyimpannya dengan kata alert. Buat namanya hi, buat dengan script alert, dengan script alert. Buat 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa penutupnya dan kirim pesan. Pesan Anda sudah disimpan dan kita cek, maka di sini secara otomatis siapapun yang akan membuka website tersebut, walaupun si akan tampil pesan 45. 2, 3, 4, 5. Dan si penyerang juga bisa memasukkan script alert juga dengan mengisikan nama, contohnya Sari, dengan menggunakan script.
Halo, website kamu. Sudah bisa. Dan dikirim. Pesan Anda sudah disimpan, maka di sini akan muncul kata website kamu. Sorry, tunggu ya. Kita hapus dulu yang ini, kita delete dulu yang ini. Ada Facebooknya. Kita delete dulu yang ini. Oke, si penyerang juga dapat memasukkan alertnya, contohnya seperti ini, masukkan nama dan menggunakan tag alert, tag script. Halo. Halo. Website kamu sudah hilang ya apa yang lupa penutup scriptnya dan kirim. Pesan tersebut akan tersimpan ke dalam database si pemilik website tersebut. Contohnya ini, saya referensi lagi. Seperti ini, dengan nama Zara Indah dan terdapat pesan menggunakan script alert. Dan ketika dikembalikan akan muncul pesan seperti ini, halo website kamu sudah saya serang. Jadi si pemilik website ketika membuka Facebooknya akan selalu muncul pesan seperti ini. Namun hal ini tidak terlalu berbahaya, si pemilik website dapat menghapusnya dari database si pemilik website ini. Kita hapus saja dulu. Tidak muncul. Setelah itu kita masuk ke sini. Untuk mengambil cookie-nya, yang paling berbahaya itu adalah mengambil cookie-nya. Ketika website tersebut tidak aman, maka si penyerang dapat mengambil cookie-nya. Dengan contoh, kita masukkan nama lagi. Kita masukkan dengan script alert. Kita masukkan dokumen .cookie. Akan dikirim pesan Anda sudah disimpan, maka dengan script yang tadi, cookie si pemilik website ini akan muncul seperti ini. Untuk mendapatkan cookie-nya juga bisa menggunakan Python atau menggunakan pemrograman yang lainnya. Jadi di sini saya hanya menggunakan script seperti ini saja, sudah dapat mengambil cookie-nya. Dan selanjutnya, setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya, Bella Indriani.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana itu. Yang pertama, ada halaman web kita tarik hingga sampai pada icon seperti ada gambar yang terdapat yaitu gambar cookie. Kemudian pada icon cookie tersebut kita klik dan akan menampilkan pada halaman yang sudah pada layar. Jadi ada hapus, mengulang, tambah, dan yang lainnya. Pertama itu kita menghapus pada halaman cookie yang sudah tertera di situ. Itu kita hapus. Kemudian setelah kita hapus, kita menambah pada halaman cookie-nya. Dan setelah kita mengklik halaman tambah, akan muncul pada halaman webnya seperti pada layar tersebut, di mana ada name dan value. Pada name-nya kita menulisnya itu kita salin yaitu dengan nama PHP SESSID, dengan value-nya itu dengan GTJ FSDK KGID. Setelah itu kita mencentang centang warna hijau tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sari Indah. Oke, di sini saya akan mempraktekkan setelah yang tadi itu, kenapa kami membuat dalam bentuk PowerPoint, dikarenakan pada Chrome kami tidak dapat untuk menampilkan cookie-nya dan cara menambah cookie-nya. Jadi kami buat dalam bentuk PowerPoint saja. Dan di sini saya jelaskan lagi, ini adalah name dari tanda centang seperti adminnya, dan di sini dia bisa mengambil data-data yang penting. Contohnya si penyerang dapat mengambil seperti contoh yang pada kasus si penyerang dapat mengambil data-data KPU atau data-data penting di dalam website tersebut, dan si penyerang juga bisa mengambil setiap cookie bisa diambil, dan di sini si penyerang dapat masuk tanpa login dulu, dia langsung masuk. Jadi bagaimana cara kita untuk mengamankan website kita sendiri, yaitu dengan seperti ini, kita menambahkan script. Contohnya, kita tambahkan script entities pada gb.php. Di sini kita kunci semua HTML entities. Di sini contohnya. Sini kita buat dulu tanda titiknya, dan kita buat HTML entities. Ini kita hapus saja, dan ini tanda buka kurungnya diganti menjadi buka kurung seperti ini, dan jangan lupa tanda titik dan tanda petik. Jadi contohnya seperti ini, dan supaya cepat kita copy pastekan saja. Dan setelah itu maka akan terkunci dengan menggunakan HTML entities ini. Kita set dulu dan kita coba refresh. Oke, dan seperti ini maka
pesan yang tadi akan menjadi skrip seperti ini. Seperti yang tadi, misalnya dimasukkan dengan nama halo, dengan nama Indah, dia akan tampil seperti ini. Sudah tidak ada lagi yang namanya dokumen.cookie-nya tidak akan muncul lagi. Setiap si penyerang ini mau memasukkan ke dalam website si pemilik, misalnya dengan nama Bella, dimasukkan dengan menggunakan script atau menggunakan font. Font kita ubah warnanya jadi pink. Buat di sini hide. Penutupnya dan kiri. Pesan akan tetap tersimpan, namun di dalam pesan ini sudah tidak akan tampil seperti yang tadi lagi. Dia akan menjadi kode seperti ini. Seperti inilah kerja XSS yang kami tampilkan dan yang kami praktekkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella Bernadetta Nadabdat. Ya, demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok kami tentang seputar tentang XSS. Jika ada kekurangan dari kami, mohon maaf. Terima kasih. Shalom.